Halo teman-teman semua. Jadi selamat datang di podcast kami dari kelompok 5. Dimana kita akan bahas ini ya gitu ya, transisi dari SMA ke kuliah. Betul banget nih. Jadi sekarang kan kita udah mahasiswa. Nah, pasti ada perbedaannya dong dari waktu kita SMA sama kita kuliah. Benar nggak? Iya. Jadi menurut kalian gimana sih kayak rasanya ada culture shock atau apa gitu yang kalian rasain selama kuliah di sini? Menurut saya semenjak saya pindah ke sini banyak ya Pak, perbedaannya dengan daerah saya. Mungkin lebih ke arah bahasanya, terus budaya adat istiadatnya Pak. Kalau untuk salsa sendiri gimana nih perbedaannya? Kalau di aku mungkin yang kerasa ini ya perbedaan cara belajarnya mungkin. Apalagi tugas ya udah masih semester 1 tapi udah deadline-nya gitu yang paling kerasa itu sih. Kan kita waktu kelas 12 juga banyak tuh. Perbedaannya kerasa banget nggak? Antara waktu kelas 12 sama sekarang. Iya kerasa, tapi kalau untuk gimana ya, kan soalnya kalau aku nggak jauh ya dari Tulungagung ke sini tuh nggak beda-beda jauh, cuma dari cara belajar. Tapi emang sih ya kayak apa dari bobot pemikiran juga, terus dari kosakata dari dosennya juga kayak sudah dipahami juga sih. Iya sih, benar juga. Kalau untuk lingkungannya nih, menurut kalian gimana perbedaannya? Mungkin kalau saya lebih nyaman di sini, karena lebih orang-orangnya lebih santai, nggak terlalu terburu-buru lah, atau nggak terlalu sibuk, jadi berjalan ya hidupnya lebih santai. Kalau di aku mungkin sama sama aja ya, nggak terlalu ada bedanya. Kalau di lingkungan ya, Kalau dari makanan nih, kan dari Sani sendiri makanannya gimana? Ya. Kenapa? Kalau soal makanan, ada perbedaan nggak? Kan kamu bukan dari Kediri nih. Kalau makanan saya malah lebih suka di sini ya. Mungkin karena harganya lebih murah. Jadi ya lebih ramah di kantong. Kantong mahasiswa ya. Kalau salsa gimana? kalau di aku makanan sama, cuman masih gimana ya, biasanya kalau dulu tuh apa-apa udah disiapin ya kan, sekarang harus mikir sendiri, manage uang sendiri, jadi lebih kerasa mungkin ya. Lebih sering beli atau masak sendiri kalau di kos? Kalau aku awal masih semangat masak, tapi ternyata kesini-sini beli. Males ya. Iya. Kalau Sani nih, kan Kalau cowok. emang males dari awal, jadi selalu beli. Always beli. Apa lagi? Kalau aku sendiri sih awal-awal juga masak, sampai sekarang masih masak sih. Karena kayak aku gampang nggak cocok gitu sama makanan. Jadi kalau dihitung kayak beli makan di sini tuh paling-paling ya gacoan geprek gitu. Kalian termasuk picky eater nggak sih? Kayak pilih-pilih makanan gitu atau semuanya bisa masuk? Aku bisa masuk sama. Sama, yang penting makan kayak. Iya. Kan kalau picky eater susah untuk dibuat buat anak kuliah kan pastinya buat makanannya lebih susah. Terus nih, perbedaan waktu di kos sama waktu SMA. Kayak lingkungan pertemanannya gitu. Waktu kuliah sama waktu SMA tuh gimana? Lingkungan pertemanan sama-sama aja mungkin ya, nggak ada pergaulan yang gimana-gimana, sama-sama biasa. Kalau mungkin kan kalau di SMA mungkin lebih istilahnya lebih solid lah, karena kan udah dari 3 tahun selalu bareng kan sekelas. Kalau sekarang kan mungkin baru awal-awal, terus ntar bakal kepisah-pisah, ada yang bakal ngambil kelas lain, terus ada yang bakal ngulang gitu. Waduh, kamu Iya. Itu pas saya Takut banget. siapa tahu dari salah satu dari kita kan. Ih, jangan sampai lah. Ya seperti itu loh. Jadi ngebuat pertemanannya
lebih individualis kalau di perkuliahan ini. Kelihatan banget ya kayak ada yang ambis, Iya. ada yang gimana gitu. Kalau kuliah kayaknya nggak sesolid waktu SMA deh kayaknya. Pasti sih itu seperti itu sih. Eh, apa namanya tuh, alasan kalian memilih PSDK ini kenapa pilih PSDK? Kalau di aku sebenarnya di PSDKW ini tuh nggak ada di plan sama sekali ya. Ya lebih ke ya tiba-tiba aja gitu nyari ternyata kesini langsung daftar keterima. Pilih yang dekat rumah ya. Iya, sebenarnya dulu karena pengennya nggak ngekos, tapi ternyata setelah dicoba berat juga jadi jadi anak kos. Kalau Sandi nih, kenapa pilih PSDK? Kita karena satu pengen ngerantau ya, pengen ngerasain hidup jauh dari orang tua gimana rasanya. Terus waktu itu sih sebenarnya bingung mau milih mana, terus milih UB, terus ada UB Kediri, ya udah jadi pencet UB Kediri. Kenapa nggak pilih UB Malang? Kan pusatnya itu malah. Mungkin kalau di UB Malang pergaulannya yang mungkin terlalu bebas, jadi nggak ada bedanya kayak di Jakarta. Mungkin orang tua lebih khawatir nanti itu, jadi milihnya ke sini. Lebih ke arah lingkungannya sih. Berarti nggak ada planning sama sekali buat ke UB Malang ya? Nggak ada. Mungkin kalau planning ke depan mungkin pengennya ke ITB, Mau coba lagi? pengen coba lagi. Aduh, kelasnya berkurang ya sih. Ya benar tuh. Kalau aku sih sama sih juga sama juga. Kalau di Malang juga waktu itu nggak diizinin juga karena prodi yang aku mau tuh diploma, jadi nggak diizinin. Terus karena orang tua aku tahu kalau ada di UB tuh ada yang di Kediri, aku langsung disuruh yang di Kediri sih. Dan itu tuh aku daftarnya tuh H-1 di apa toilet SMA aku. Sama aku juga iya satu apa kayak enggak ini langsung. Kalian tuh masuk jalur apa sih? SNBT atau SNBP? Dari Vicky sendiri. Aku SNBP. SNBP langsung ke sini ya. Iya. Kalau dari Salsa, Aku SNBT. SNBT. Iya. Pilihannya mana aja tuh? Yang pertama di UPI UPI. Bandung. Bandung. Iya. Tapi ternyata pilihannya yang terima yang kedua. Oke, kalau Sandy, SMBT. SNBT langsung sini. Pilihan Langsung. pertama. Yang pertama. Ada pilihan kedua nggak? Pilihan keduanya nggak lupa universitas apa. Kan katanya tadi mau ngulang. Mau ambil jurusan apa? Kalau bisa FTTM sih, teknik perminyak. Waduh. Di ITB ada ya ternyata. Nggak tahu. Kalau selama yang kalian rasain di sini kan udah hampir 1 semester tuh, ada kerasa ke bawah arus nggak sih kalau pergaulannya tuh kayak makin aku tuh makin gini di sini gitu. Ada nggak? Enggak sih kalau dari aku mungkin karena di sini aku jarang main gitu, jadi kuliah pulang gitu. Jadi ya lebih jarang, malah lebih jarang bersosialisasi sama lingkungan. Jadi cuma sama teman-teman kelas aja nih. Teman kelas, teman kos gitu, jarang bersosialisasi. Lebih seringan sosialisasi di Jakarta ya dibanding Ya, mungkin kalau di Jakarta kan masih semangatnya gitu, masih masa SMA. Tuh. Salsa sendiri gimana? Kalau di aku sama sih sebenarnya aku juga kuliah pulang. Tapi kalau dibanding di SMA mungkin kayaknya aku malah lebih gimana ya? Lebih terbuka di kuliah gitu. Lebih terbuka sekarang daripada di SMA. Mungkin waktu itu aku juga kan baru pindah di SMA-nya jadi masih adaptasi sama lingkungan. Jadi aku Oh, jadi lebih ngerasa cocok sama teman-teman kuliah nih. iya. Oke. Kalau aku sendiri sih aku kayaknya nggak terbawa arus sih, cuman agak ngerasa lebih bebas aja waktu kuliah tuh. Jadi kayak jam malam tuh kan nggak ada yang ngawasin ya orang tua, cuman ibu kos aja sih paling. Dan itu pun kayak ya udah diingetin kalau waktunya pulang gitu, asal tahu diri aja sih. Ya benar sih, asal bisa jaga diri aja sih kalau di kos itu. Terus nih, Kalau kalian nih
termasuk orang yang gampang bergaul nggak sih sebenarnya? Kalau aku sebenarnya agak susah bergaul karena aku sebenarnya pemalu. Jadi kan awal-awal kan lebih suka diem gitu, susah beradaptasi. Mungkin lama-lamaan gampang lah beradaptasi. Nah, aku ngelihat karakter orang dulu gimana kan takutnya nanti aku nyinggungnya bikin sakit hati kan gitu. Sensitif gitu ya. Ya takutnya gitu. Ya sih. Kalau di aku tergantung lingkungannya ya sebenarnya. Ya tadi udah dibilang kalau di SMA aku malah kurang bisa deket gitu. Ya bisa sih maksudnya sama teman sekelas, cuman agak kurang deket aja. Masih lebih bisa gitu. Kalau untuk itu kamu emang pindahnya udah berapa tahun dari SMA? Gimana? Di SMA-nya tuh berapa tahun? Itu kan katanya tadi pindah. Maksudnya kan pindah kota. Terus waktu itu Oh, COVID juga kan, jadi agak kurang sosialisasi sama temennya. Jadi ketemu pun bisa dibilang cuma setahun mungkin, hampir 2 tahun ya. Jadi agak kurang aja. Oh, kayaknya aku sih kalau dari pertemanan sih aku nggak susah bergaul juga, cuman agak pendiam awalnya, tapi kalau udah nanti siangan gitu kan pagi kan kuliah siangnya udah akrab gitu. jadi kalian nggak susah ya beradaptasi, gitu. Gampang ya beradaptasi. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya gampang. Cuman entah kenapa waktu masuk kuliah kayak agak susah gitu jadinya. Nggak tahu kenapa. Jadi masih coba adaptasi sih sekarang. Kayaknya udah cukup deh podcastnya kali ini. Terima kasih juga buat Salsa, Sandi, sama Gitsa Ya, udah bersedia nih buat ditanya-tanya. Kamu juga terima kasih loh. Sama-sama. Oke, dari sekian dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.